Shalom saudara, ketika saya ke Papua tahun 2009, saya pulang ke Jawa membawa beberapa biji buah matoa. Saya serahkan biji itu ke orang tua saya untuk ditanam. Dan kemudian setelah ditanam saya pergi ke luar kota. Beberapa bulan yang lalu saya bertanya bagaimana buah matoa itu. Kata bapak saya, sudah berbuah dan beberapa orang sudah menikmati buahnya, serta mereka sangat senang dengan buah itu. Saudara, Paulus tidak pernah pergi ke Kolose, dan Paulus tidak pernah memberitakan firman di Kolose. Tetapi melalui Epafras, Paulus menyampaikan firman itu dan disampaikan oleh Epafras kepada jemaat di Kolose. Dan hasilnya adalah berita Injil itu berkembang dan berbuah yang itu membuat Paulus sangat bersukacita. Kita semua akan bersukacita, kita semua akan senang, kita semua akan bersyukur kalau kita memberitakan firman Tuhan dan firman itu menghasilkan buah. Mari kita lihat buah apa saja yang dihasilkan oleh firman Tuhan, oleh Injil yang kita beritakan. Kolose pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami tentang kasih-Mu dalam roh. Ada 3 hal yang membuat kita mengucap syukur atas berita Injil yang kita sampaikan. Yang pertama adalah berita Injil itu membuahkan iman. Dikatakan dalam ayat itu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus. Iman di dalam Yesus Kristus. Orang-orang Kolose, mereka menaruh iman di dalam Kristus Yesus. Artinya, mereka ada secara posisi di dalam Kristus. Dan iman itu sangat kuat, iman itu sangat luas, dan iman itu tidak bisa diukur. Seorang pemuda menyelam di sebuah lautan dan mencari anak hiu. Ketika diangkat ke atas permukaan, orang-orang bertanya untuk apakah anak hiu itu. Ternyata anak hiu itu dimasukkan ke dalam akuarium. Dan dia berkata, sekalipun 10 tahun, anak hiu ini nanti akan tetap menjadi sekerdil ini. Karena diletakkan di dalam sebuah akuarium yang kecil. Saudara, berbeda ketika anak hiu ada di lautan yang luas. Dia bisa menjadi 4-5 meter panjangnya. Demikian juga ketika ditaruh dalam akuarium yang kecil, maka dia tidak bisa berkembang. Iman kita seringkali kita tanam dalam kekayaan. Iman kita taruh di dalam pangkat kita. Iman kita pun kadang-kadang kita letakkan di dalam pencapaian-pencapaian kita. Berbeda dengan orang Kolose. Orang Kolose berbuah imannya karena menaruh imannya di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah iman yang membuat Rasul Paulus bersukacita. Mengapa berita Injil itu mendatangkan sukacita? Yang pertama, karena itu membuahkan iman. Yang kedua, kita membaca di situ bahwa
berita Injil ternyata menghasilkan kasih. Aku selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami mendengar tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Kasih terhadap semua orang kudus. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka hati seseorang akan berbeda. Yang dulunya mengasihi diri sendiri, yang dulunya hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya orang itu menjadi mengasihi sesamanya, khususnya sesama orang yang percaya. Seorang anak SD ditanya, "Ada berapa orang di rumahmu?" Dia menjawab, "Ada 7 orang, Pak." "Baik. Kalau misalkan ibumu membuat kue bolu, maka kamu mendapat seberapa bagian?" Anak SD itu menjawab, "Saya mendapat 1/6, Bu." "Oh, kamu tidak bisa hitung-hitungan matematika," katanya. Murid itu menjawab, "Oh, bukan. Ibu saya tidak pernah makan kue itu. Jadi kue itu selalu dibagi 6. Saya, kelima saudara saya, dan papa saya. Sedangkan ibu saya tidak makan." Seorang wanita ketika menjadi seorang ibu, hatinya berubah. Yang dulunya suka mengambil bagiannya, yang dulunya mementingkan diri sendiri, sekarang hatinya berubah. Jemaat Kolose pun hatinya berubah. Ketika mendengar berita tentang Injil yang disampaikan oleh Epafras, Injil itu membuahkan kasih. Kasih terhadap sesama. Mengapa Paulus berkata, "Aku bersukacita, aku bersyukur setiap kali berdoa untuk kamu"? Yang pertama, karena Injil itu membuahkan iman. Yang kedua, Injil itu membuahkan kasih. Dan yang terakhir, Injil itu membuahkan pengharapan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, "Dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga." Pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang Kolose adalah pengharapan yang sampai ke sorga. Mereka menggantungkan harapan mereka itu sampai ke sorga. Pengharapan mereka itu sampai kepada Bapa, kepada Allah yang ada di sorga. Pengharapan di dunia adalah pengharapan yang mengecewakan. Pengharapan terhadap dunia adalah pengharapan yang membuat kita mungkin akan mengalami kesia-siaan. Pengharapan yang kita taruh di dunia ini adalah pengharapan yang sangat sementara. Tapi kalau kita menggantungkan pengharapan kita sampai ke sorga, maka ada sukacita, ada ucapan syukur yang melimpah. 3 hal. Kata Paulus, "Mengapa aku sangat bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku berdoa terhadap kamu, tentang kamu." Yang pertama, karena iman yang bertumbuh di antara kamu. Yang kedua, berita Injil yang membuahkan kasih itu. Dan yang terakhir, Injil yang membuahkan pengharapan. Selamat menabur Injil, karena pastilah firman Tuhan itu akan tumbuh, berbuah, dan melimpahkan ucap syukur dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.